Dari kawasan Sudirman 12, Padang 92,4/4 RRI, Padang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya, ketemu lagi kita di dalam bidang kreatif. Malam hari ini sama Gus Pri, edisi hari Kamis 5 Agustus 2021. Gimana nih kabarnya di awal bulan Agustus? Kalau di awal bulan kabarnya mungkin baik ya, mudah-mudahan sampai akhir bulan juga tetap baik. Di malam hari ini sahabat budaya, seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol sama generasi muda kreatif dari Minangkabau. Nah, yang akan kita ajak ngobrol kali ini, mungkin udah pernah kamu lihat kontennya di media sosial atau pernah ketemu langsung, atau dia lagi traveling terus ketemu sama kamu di jalan. Kita cari tahu nanti ya. Tapi Gus Pri mau kasih tahu dulu, kalau di malam hari ini kamu juga bisa dengerin siaran kita di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di RRI Playgo atau di rri.co.id. Sahabat budaya, kamu juga bisa saksiin live streaming kita di malam hari ini. Kita lagi live streaming di channel YouTube Pro4 RRI Padang ya. Kamu cari aja channel YouTube-nya, kalau udah subscribe pasti muncul deh notifnya. Kalau dihidupin notifnya juga ya. Nah, kayaknya yang satu ini juga akrab dengan dunia YouTube dan perkontenan. Kita sapa dulu di Zoom. Kita sudah terhubung bersama Bang Dino Dwiki Zedilo ya. Ya, benar sekali. Benar sekali. Halo, selamat malam Bang Dino. Ya, selamat malam. Oke, ini Bang Dino dari Payakumbuh ya? Aku dari Padang Panjang. Sebenarnya nggak Padang Panjang sih. Karena datar, cuman ya biar gampang aja orang paham ya. Padang Panjang aja dah. Padang Panjang. Yang di Payakumbuh siapa ya? Kayaknya aku terlalu banyak deh. Kontaknya sama orang terus sampai salah gitu. Kalau Bang Dino sendiri di Padang Panjang gitu ya? Kalau domisilinya di Padang, karena masih kuliah di Padang, di Universitas Andalas. Universitas Andalas, wow. Semester berapa nih Bang Dino kalau boleh tahu? Udah semester 8. Udah semester 8. Iya. Udah mau wisuda dong? Harusnya udah wisuda. Tapi? Ya karena ada beberapa, ya itulah. Ya gitulah ya, kita cari tahu nanti sahabat budaya kenapa sih kuliahnya gitu. Tapi skripsi udah mulai ngerjain. Belum lagi bang. Oh belum. Juga kan jalan-jalan gitu kan. Oh ya, keseringan jalan-jalan nih sampai lupa skripsi. Kadang-kadang katanya diteleponin dosennya ya kalau lagi jalan-jalan gitu ya. Oh enggak, selama pandemi ini karena aku juga masih ada mata kuliah, jadi selama pandemi ini ya cuman via Zoom, via Skype, via online aja sih, karena it's okay. Oh via online gitu ya. Kuliah, ya. Berarti kuliahnya juga daring, online sekarang ini? Ya masih daring sekarang. Oke, kalau gitu. Ya. Kalau boleh tahu nih Bang Dino, kuliahnya jurusan apa? Ekonomi internasional. Ekonomi internasional, wow. Iya. Tapi ini nggak ada apa ya, korelasinya sama kegiatan dan hobi Bang Dino bikin video. Gimana tuh? Atau ada sebenarnya hubungannya? Hubungan maksudnya gimana nih Pak? Misalnya kuliahnya kalau yang suka bikin video anak DKV misalnya gitu. DKV gitu ya. Jadi Kalau ekonomi, gimana? Awalnya memang sering ikut kegiatan di kampus gitu, penelitian, terus organisasi. Jadi aku tuh bisa ngedesain. Jadi aku awalnya ngedesain gitu kan. Ngedesain. Pamflet gitu kan, segala macam. Cuma karena di lingkungan aku tuh di divisi yang visual gitu, jadi memang ada orang bisa foto, ada bisa video kan. Oke. Nah, kebetulan aku memang hobi jalan-jalan gitu kan. Jadi aku terinspirasi karena mereka tuh pandai foto, pandai video. Aku mikir kan, kalau aku kan hobi jalan-jalan nih, aku mikir, andai kan aku bisa foto video, ya udah sambil jalan kita bikin video dan foto. Coba aku belajar, jadi aku belajar di YouTube otodidak sampai sekarang. Jadi termotivasi karena kawan-kawan sekitar. Termotivasi dari teman-teman di sekitarnya gitu ya. Oke. Ini mulainya dari kapan sih? Ini berarti semuanya bermula ketika aku manggilnya Dino aja kali ya. Iya, biar akrab. Dino apa Dwiki? Apa Zedilo?
Dino, panggilan akrabnya Dino. Biasanya Dino ya. Dinosaurus enggak? It's okay. Ah, oke lagi. It's okay. Iya. Karena kan nggak terlalu, ya artinya nggak jelek kan. Iya dong, dinosaurus mah keren gitu. Aku mau dipanggil Iya, dinosaurus keren. sama orang mau-mau aja gitu. Iya, iya benar sekali. Tapi Dino berarti semuanya bermula ketika ini ya, ketika masuk organisasi itu. Iya, masuk organisasi ya itu karena kawan-kawan sekitar teman termotivasi pengen bikin video sendiri gitu segala macam kan. Organisasinya apa sih kalau boleh tahu Dino? Ya seperti Hima gitu kan. Oke. BEM, Ini tingkat jurusan berarti organisasinya. bukan. Itu terus lebih sering ikut serta ke anggota kepanitiaan. Oh Sering gitu. di bagian apa tuh namanya PDH lah, Bukdok lah atau NPD kan banyak macam-macam Dokumentasi lah, gitu-gitu ya. Iya. Aku di bagian desain. Cuman setelah terinspirasi dari kawan-kawan aku akhirnya bisa dan aku pindah job desk kayak bikin video-video gitu. Oke. Nah, cuma lama-lama sambil jalan-jalan aku bikin video foto dan segala macam. Ya alhamdulillah ya mungkin aku improve juga skillnya bisa bagus segala macam dan ada beberapa permintaan bikin video kayak Wow. video jalan-jalan, video company profile sampai video-video sebuah cottage, segala macam gitu. Bisa ya. Wow, dari Iya. jadi semuanya nggak ada yang dipelajari secara apa ya, secara proper gitu. Emang modalkan atau apa ya? Kalau bisa disebutnya semuanya dilakukan sendiri oleh Dino gitu ya, lewat YouTube, terus belajar sendiri, gitu-gitu. Ya, jadi aku belajarnya di lapangan, terus kritikan dari orang. Kalau apabila waktu kosong itu aku biasanya lihat YouTube. Oh gitu. Pahami, pelajari, nanti praktek. Cuman di awal-awal memang agak susah juga karena nggak punya laptop yang spesifikasinya yang kacor gitu kan, yang bagus. Iya. Dan juga nggak punya kamera juga. Jadi di awal gitu ya. Iya, jadi aku tetap belajar di YouTube walaupun nggak punya peralatan, aku belajar di YouTube dan aku simpan ilmunya. Nanti kalau suatu saat aku bertemu orang yang punya kamera, aku pinjam, aku praktekin ilmunya. Terus ketika udah diambil videonya, aku simpan dulu di drive. Nanti kalau misalnya ada laptop kawan yang bisa editing, bahan aku itu pindahin ke laptop dia belajar editing. Jadi lama-kelamaan dapat job segala macam, permintaan video terus bayar juga kan, walaupun nggak banyak. Uang akhirnya bisa beli kamera, beli lensa, beli laptop. Wow, dari situ semua ya. Keren. 1 tahun belakangan ini aku lebih fokus ke Insta Story. Kenapa tuh? Kenapa? Ada alasan khusus kenapa fokusnya ke Insta Story nih? Kalau Dino sendiri? Tetap buat feed banyak juga, fokus juga. Cuma Insta Story itu lebih ke daily-nya. Oke. Jadi biar lebih biar lebih rutin aja gitu ya. Kalau untuk di feed kan mungkin yang emang dipikirin sinematiknya lebih serius lagi. Tapi kalau Insta Story mungkin ya sinematik juga tapi yang kadarnya biasa aja gitu mungkin ya. Iya. Cuma kalau lebih ya cara-cara yang unik lah biar orang terinspirasi, nanya-nanya ini gimana bikinnya bang, ini pakai apa ini bikinnya. Jadi aku suka juga berbagi-bagi gitu. Oke, suka nge-share gitu ya. Ya, penasaran pertanyaan gitu aku suka berbagi gitu. Iya, siap. Lebih fokus Instastory juga. Emang pakai apa kalau bikin Instastory? Dino pakai apa? Pakai HP tentu. Pakai HP. Nggak aplikasinya gitu. Kita kan juga pengen tahu nih. Pakai VN. Itu kalau kita cari di aplikasi Play Store maupun App Store nanti VN warna putih gitu. Logonya. VN doang. Oh gitu. Itu doang, satu aplikasi itu aja. Ada beberapa kalau pengen template bagus-bagus pakai Mojo, pakai Unfold. Oh iya. Kalau lebih ekstrim pakai CapCut, pakai Note Video. Cuma aku lebih prefer ke VN. Oh gitu. Aku juga sering sih pakai VN, tapi ada P di tengahnya. VN. Oh, VPN. Iya, Enggak, bercanda. Tapi dari situ
jadi bisa lebih beda gitu ya. Apa sih namanya? Mungkin kalau yang orang-orang biasanya bikin Instastory dan bermain media sosial, ya biasalah template pakai filter gitu ya. Tapi Dino mau yang lebih effort nih bikinnya, dan itu untuk merangsang orang juga biar penasaran dan akhirnya nanya gitu ya. Iya. Dan aku selain fokus konten di Instastory, Hmm? jadi aku pengennya itu kan bikin Instastory, jalan-jalan segala macam. Hmm? Jadi ketika aku rangkum secara bagus, Hmm? secara bagus, Hmm? wah, Hmm? jadi kalau sekarang ke wisata, kalau di videoin bagus-bagus, jadi mengundang orang pergi ke sana. Oke. Jadi aku niatnya juga kayak gitu, nge-influence orang-orang pergi ke tempat Hmm? tersebut. Ke tempat yang pernah Dino kunjungi lah gitu ya. Ya, Oke. Ini bicara soal hobi Dino jalan-jalan. Ini dari kapan mulai hobi jalan-jalan, atau mungkin karena udah memasuki dunia konten akhirnya nggak kepikiran bikin konten apa, kayaknya bikin konten traveling seru deh. Dari situ mungkin baru timbul hobi jalan-jalannya, atau duluan jalan-jalannya nih sebelum hobi bikin kontennya. ya, aku lebih dulu hobi jalan-jalan. Hmm? Seperti di awal tadi aku cerita, Hmm. karena aku hobi jalan-jalan, aku termotivasi buat bisa belajar foto dan video agar aku bisa mendokumentasikan perjalanan aku. Jadi gitu. Oke, sejak Nah, kapan jadi tuh? aku hobi jalan-jalannya dari SMP. Sebenarnya ya semua orang sebenarnya hobi jalan-jalan juga Suka kan ya, dari kecil. tapi kadang-kadang ada yang enggak, ada yang apa sih, kalau jalan-jalan apalagi naik mobil suka pusing gitu kan ya, suka mabuk segala macam. Ya, Tapi ya, Dino ya. enggak, emang suka. Aku sukanya memang dari SMP juga, cuman sekedar suka aja. Nanti Hmm. pas SMA aku memang mau fokus jalan-jalan gitu, cuman karena SMA kasih jajan sama orang tua terbatas, jadi Iya. aku milihnya jalan-jalannya ke gunung aja. Oh, ke gunung. Gunung Ke gunung atau bukannya mahal juga? karena gunung aku kan tinggalnya di Tanah Datar, itu Kota Baru. Tahu nggak Kota Baru di mana? Itu Kota Baru Di, itu dekat Parang Panjang, di kaki iya Gunung betul Merapi betul. gitu kan. Kalau mau Nah, ke jadi jalur Gunung Merapi lewat situ kan ya? iya, lihat Kota Baru. Jadi Oke. kampungku di Ayange. Di Ayange itu dekat Kota Baru, tetanggaan dia. Oh, Jadi jadi kalau dekat lah. jadi kalau mau vacation, mau liburan ke gunung, Hmm? ya cuman ya kita paling kalau ya bayar simaksi aja sih sebenarnya. Kalau bahan makanan ya kita bawa dari rumah. Karena Oh, bawa dari ya rumah. masak nasi ya, bawa nasi, bawa beras, Iya iya, bahan-bahan makanan gitu kan. betul. Nah gitu. Jadi, Setelah aku jadi lebih setelah bisa aku masuk terakomodir kuliah, lah gitu ya. gitu ya, benar. Mm. Jadi Oke. hobinya memang dilepaskan ke gunung aja. Cuman sekali ada juga kayak Bukit Tinggi, kayak Kumbu. Yang jalan-jalannya emang jalan-jalan ke kota lah gitu ya. Iya, jalan-jalan yang udah yang mainstream. Ke Dan itu pun destinasi sama wisata mama papa. gitu ya. Ya, itu pun sama mama papa dibayarin kan. Waduh, Bebas masih gitu bisa. kan. Cuma kalau ke gunung kan kita lebih ya menikmati. Kita mau camp 2 hari 3 hari, Hmm? menikmati alam, ya udah gitu bisa kan. Sama Betul orang tua betul nggak betul bisa. betul. Paling ini aja ya, yang harus disediain perbekalan itu pun udah bisa dibawa dari rumah gitu ya. Iya, benar. Peralatannya gimana? Kan itu bisa memakan biaya juga, kayak tenda misalnya, ya enggak? Terus apalagi itu Jadi kompor. jadi aku lebih biaya ekstranya ke tenda sama matras, Hmm. alas itu, sama Hmm. kompor. Hmm. Karena kalau carrier tas itu sama papa ada satu. Oh Jadi gitu. itu aja aku pakai. Cuman sebenarnya kalau aku waktu SMA mendaki itu sebenarnya nggak terlalu profesional karena seadanya aja. Karena ya Iya, betul, betul. tendanya yang nggak good quality, Hmm. terus matrasnya nggak good quality, yang penting ada. Itu aja. Yang penting bisa naik gunung aja udah gitu ya. Dan ya walaupun nggak bagus-bagus amat, tapi standar lah minimal gitu ya. Apa sih namanya? Mencukupi keselamatan kita sebagai pendaki gunung gitu ya. Ya benar. Oke, waktu itu dakinya sama siapa, Dino? Pas SMA? Tentu sama kawan-kawan. Oh, sama teman-teman. Sama kawan-kawan, nggak mungkin sama mama papa. Rame-rame lah ya, bareng-bareng. Dan lanjut tuh, Ya, hobi rame-rame. hobi jalan-jalannya dilanjutin ketika
Kuliah. kuliah di Padang. Oke, Jadi masih. gini, aku pas belajar video, aku konten Hmm, seadanya, pergi tempat-tempat sederhana kayak di Bukit Turun, kayak di Taplau, segala macam gitu kan yang dekat-dekat Padang ini. Aku hmm, hmm, sempatkan bikin video juga hmm. dengan adat seadanya. Jadi aku dididik salah satu perusahaan perjalanan Oke. ini dia uh, bawa tamu, Hmm, misalnya dia mau ke pulau, hmm, mau ke daerah lain, misalnya ke villa, ke cottage, hmm, dia hmm, melayani, hmm. include-nya tuh diet gitu segala macam, pokoknya service gitu kan kayak IO, Betul, event organizer. betul. Cuman Sekaligus perusahaannya itu, ininya ya. jadi perusahaannya tuh memang bergerak ya kayak IO gitu, event organizer, Hmm, hmm. pakai video gitu. Oke. Dia ada videonya, diedit, nanti diposting di Instagramnya buat promosi juga dan Hmm, dikasih sama klien. Nah, jadi dia butuh oke. videografer gitu. Nah, Videografernya gitu ya. jadi aku ditawarkan sebagai guide, sebagai pemandu wisata, dan Hmm, sebagai videografer. hmm, Itu hmm, skill aku belum ada sebenarnya. Cuman hmm. karena dia mungkin tertarik juga eh, sama hasil karya aku di Instagram, ya terus Nah itu ya menurut beberapa. Dino gimana? Perasaannya gimana sih waktu itu? Itu apa sih namanya? Klien pertama juga? Enggak? Atau sebelumnya Itu juga udah sebuah pernah? perusahaan. Itu perusahaan diajak aku sebagai videografernya. Hmm, hmm, hmm. Nah itu kan Nah, diajak, dia dapat tawaran lah gitu ya dia dari. dari sebuah perusahaan. Jadi memang berkelanjutan terus. Jadi sampai sekarang aku masih di sana kerja. Wow, sampai sekarang Ya, masih berarti. jadi semua postingan di Instagram tuh ya rata-rata aku. Ya memang videografer ada satu lagi kan, dua Hmm, videografer. hmm, hmm, Ya hmm. sama banyak lah. Iya iya, Jadi wow. misalnya kalau dengan hari yang sama ada tamu 30 orang, ada tamu 20 orang di hari yang sama kan butuh video misalnya dia mereka tuh. Hmm, Ya udah yang aku turun yang tamu ini, yang dia turun di tamu satu lagi. Nanti diedit, wow. ya kasih ke tamu, kasih dapat bayaran gitu. Nah, Betul betul cuman betul asiknya betul. di perusahaan itu ya aku difasilitasi. Jadi Oh mau jalan-jalan ya difasilitasi. udah gratis kan karena bawa tamu ke tempat yang wisata-wisata yang bagus. Iya Nanti dapat sih. omset juga. Itu Nah, serunya ya, hobinya mm, tersalurkan nih. Banyak gitu ya, hobi nah, jalan-jalan, terus hobi bikin kontennya juga dapat gitu ya. Terus dibayar, iya benar sekali. dibayar Iya habis itu dibayar, lagi kan. iya, iya, iya. Waduh, itu udah apa sih namanya? Udah paket komplit lah kalau bisa dibilang ya, gitu ya enggak sih, Hmm. Dino? Jadi orderan wedding juga ada langsung ke aku, cuman Hmm, aku nggak posting di feed atau Instastory karena aku mau brandingkan diri hmm. sebagai traveler. Jadi aku nggak Oke. posting yang video wedding, Instastory di kondangan gitu ngambil video, nggak aku posting di Instagram. Betul betul. Nah itu mungkin yang juga dipelajari Dino soal branding. Gimana kita mau dikenal sama masyarakat sebagai apa gitu Hmm, ya. Dan Dino nggak mau iya, nyampur-nyampurin gitu ya. iya benar sekali. Oke, itu belajarnya dari mana? Dapat pengetahuan kalau mau branding satu-satu aja nih gitu. Oh, tentu dari Instagram, dari YouTube, dan dari kawan-kawan influencer yang ada di Sumbar gitu. Wow, ya yeah, seru-seru. Mm-mm. Terus aku lihat nih di feed Instagramnya kan seru-seru tuh kayaknya videonya gitu ya. Ya, Nah itu gimana menarik. perasaannya? Itu tuh mungkin destinasi-destinasi yang dulu pengen dikunjungin, tapi karena budgetnya belum tersedia, nah sekarang udah difasilitasi gitu ya, udah bisa ke sana, terus udah Mm. bikin video kayak gitu lagi. Itu tuh kayak list yang pengen dikunjungin gak sih, Dino, yang akhirnya bisa tercapai? Ya, tentu. Karena aku orang daratan tinggi ya, dari BMTPL itu kan keperang panjang ke atas sampai Bukit Tinggi kan tinggi Hmm, tuh. Jadi hmm. memang dari kecil memang pengen ke laut juga, pengen ke pulau juga. Oke. Jadi ketika ya ada tamu yang mau request ke pulau, ya tentu sangat bahagia karena lihat laut yang biru itu kan. Ya tahu lah ya. Betul, Ya betul, kayak betul. kita dari pesisir mau ke daerah tinggi lihat gunung juga asik juga kan. Iya, walaupun Seperti sama-sama itulah. yang dilihat biru juga ya, awan sama Mm-mm, langitnya gitu ya. mm-mm. Dan dari dulu memang pengen keliling Sumbar dengan ya apa skill lah pokoknya, Dengan mungkin dari skill. skill public speaking atau skill Wow. dengan skill moto, skill video, pokoknya dengan skill aku pengen jalan-jalan tuh gratis dibayar karena skill, bukan karena mungkin giveaway, mungkin karena dibayar enggak. Aku dari dulu mikir Betul. cita-citanya seperti itu. Harus ada Hmm, skill yang kita milikin gitu ya. iya. Cuma Wow. nggak cita-cita juga sebenarnya, keinginan. Cuma kalau Keinginan cita-cita ya? aku jadi
ya aku jadi pengusaha sih cita-citanya bakal ambil ekonomi. Makanya masuk ekonomi ya, betul betul betul. Nah, jadi aku tersesat di kampus. Tersesat video itu kan. Nggak apa-apa, aku juga dulu semester 8 belum keluar dari kampus juga sih. Oke. Mungkin ini deh, sebentar lagi gitu kan ya, udah selesai jalan-jalannya bisa deh tuh nanti kuliahnya selesai gitu. Mungkin nanti mau jadi pengusahanya juga di bidang wisata nih, Dino, atau gimana? Aku pengennya jadi pengusaha yang skala besar. Misalnya gini, kita jualan barang yang nggak ada di Indonesia atau mungkin masih sedikit di Indonesia, kita impor, jual. Jadi main kargo-kargo gitu. Wow. Besar-besar gitu. Skalanya udah langsung gede gitu ya, sahabat budaya. Harus kayak gitu sih. Harus. Atau kita punya bermitra sama produser, aku distributornya buat diekspor. Nah, itu dia. Gitu, aku pengennya kayak gitu. Emang intinya aku pengen jadi pengusaha buat menjadi kontribusi untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia walaupun hanya 0,001%. Tapi itu udah berdampak lah ibaratnya gitu ya, Ya pokoknya Dino ya. berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Siap. Kita itu apa? Kita butuh karyawan kan? Walaupun karyawan kita satu, kita udah kontribusi untuk mengurangi pengangguran, betul. Yang satu itu ya. Oke, tapi nggak mungkin dong, pasti bertambah gitu ya dari 1, 2, ke 2, ke 3 gitu kan ya. Seru sih sahabat budaya. Emang itu mungkin tujuannya Dino jurusannya kuliahnya ekonomi internasional karena perusahaannya pun nanti atau usahanya nanti gitu ya, pengennya skalanya juga internasional gitu ya, Dino ya. Iya. Nah ini jadi ngomongin ini nih ekonomi ya, padahal tadi geopolitik sekalian. Waduh. Berat ya. Jangan dong, jangan ke politik, yang ringan-ringan aja. Nanti kita sambung lagi obrolannya sama Dino, sahabat budaya, tapi kita break dulu ya, Dino ya. Oke, siap. Oke, sahabat budaya. Nanti kita kembali di dalam Minang Kreatif tentunya. Kamu tetap aja sama kita di sini di Perempatan dari Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. Permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.
Perempat FM era di Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Masih bersama kita di malam hari ini, sahabat budaya, di Minang Kreatif, edisi hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021. Dan kita masih bersama Dino di sini. Halo Dino. Halo. Ya, Oke. Halo. Nah itu dia. Kameranya belum hidup, Dino. Ya, sebentar. Oke, udah. Oke, itu dia ya. Kayaknya lagi mana? Lagi kemana nih? Lagi makan Dinanya nggak? Nggak ada. Lagi sibuk apa kalau sekarang Dino? Sekarang sibuk konten juga. Oh, sibuk bikin konten. Di tempat aku kerja lagi gencar-gencar bikin video juga. Jadi 5 hari yang lalu aku balik dari Pulau Mentawai selama 2 minggu. Wow, 2 minggu di Mentawai. Video promosi. Ya, bikin video promosi. Jadi aku pergi ke Mentawai pakai kapal pinisi. Pakai kapal? Yang seperti pinisi, yang seperti di Labuan Bajo yang ada layarnya itu kayu. Waduh, yang ada layarnya beneran gitu ya. Layarnya bisa diturunin, Ya. bisa dinaikin gitu ya. Oke, nah itu experience baru lagi bagi Dino, enggak? Iya dong ya, karena baru tentu. dataran tinggi ya. Mentawai. Pertama kali ke Mentawai juga. Iya. Oke, gimana? Apa yang bisa diceritain nih? 2 minggu di Mentawai yang Dino lakukan di sana ngapain aja gitu? Tentu selama 2 minggu aku explore sama Bang Fajar, namanya dia seorang landscaper. Jadi kami cuma berdua, utusan dari kantor. Landscaper Jadi, apa? ahli foto pemandangan. Jadi Oh gitu. landscaper gitu kan. Kalau landscapernya orangnya ya. oh iya oke. Kalau Dino Gitu kan. portraiter enggak? Aku bukan, aku videographer. Videographer. Kalau Oke. ya kegiatannya videografi gitu kan. Iya betul. Nah, jadi itu kapal pinisi itu sebenarnya udah 7 tahun dia bawa tamu buat surfing ke Mentawai. Oke, terus? Dari Bungus. Memang karena corona dia mau bikin kapal pinisinya ini buat liburan lokal gitu, bukan buat surfing, buat dia berlayar pakai kapal kapal tersebut. Oke, dialihfungsikan. Mau dialihfungsikan, sebenarnya nggak dialihkan, ditambah fungsi gitu. Oke. Nah, jadi sama corona kan, sama pandemi itu tamu-tamu luar negeri. Oke. Susah ya. Jadi dia mau fokus ke lokal. Iya Jadi, betul. Dia mau jual berlayar di Mentawai. Itu yang mau Jadi dipromosiin gitu. Jadi selama ini dia ke Mentawai, ya promosinya hanya surfing, ya video drone surfing, foto surfing segala macam gitu. Betul. Kan. Kalau Jadi kita dia ingin fokus. Kalau yang kita ingat kalau ke Mentawai adalah surfingnya gitu ya, tapi mau dirubah image-nya sedikit, bergeser lah gitu ya. Bisa juga untuk wisata. Jadi misinya pertama bikin video promo pinisi sebagai wisata lokal. Kedua, yang memperkenalkan juga sekalian. Karena orang taunya ombak terindah di dunia ya, dan Pulau Mentawai. Cuman dia nggak terlalu terkenal buat alamnya. Sebenarnya dia terkenal, cuma nggak terlalu terkenal gitu kan. Ketutup sama wisata lautnya kali ya? Iya, wisata lautnya. Nah, jadi kami misinya itu fokus ke kapal pinisi, kita sajikan dalam video itu gimana fasilitas di dalam, gimana kamar mandinya, kasurnya, terus logistiknya di dalam itu sangat mewah. Terus sampai di Mentawai nanti di videoin juga. Biasanya kapal ini belayarnya gimana? Belayarnya misalnya ke Tua Pejat. Di Tua Pejat itu ada beberapa pulau, beberapa spot juga, berapa titik lah. Jadi itu di videoin. Jadi kalau misalnya kapal pinisi itu parkir tuh dekat pulau, kita videoin. Jadi kan nampaknya dari atas kalau pakai drone jadi sangat cantik. Sinematiknya dapat lah gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya nggak butuh 14 hari juga sebenarnya bikin video. Cuman kebetulan kapal pinisi tersebut bawa tamu dari luar negeri, dari Amerika mau surfing. Dia request selama 2 minggu. Jadi aku sekalian nebeng gitu. Nebeng. Jadi memang kan kalau aku doang aja yang pergi, terus biaya transportasinya, biaya
bahan bakar, biaya makanannya, terus siapa yang bayar gitu kan? Iya betul. Kalau kebetulan ada tamu kan tamu yang bayar, jadi kita cuma Iya. nebeng doang kan, gitu. Karena Nah, kita jadi utusan dari memang, perusahaan gitu ya. jadi memang karena terpaksa juga sebenarnya 2 minggu di Mentawai. Cuman is oke sih 2 minggu. Iya, Ya, betul. toh Worth it tempatnya nggak? bagus. Worth it nggak? Ya worth it. Nah, cuma karena aku fokus ke Instastory, jadi aku tuh kita tuh belayar surfingnya di daerah Pulau Pakai Utara dan Pulau Pakai Selatan. Itu pulau yang bagian selatan. Dia kan ada 4 pulau tuh, Berut, Sipora, Pakai Utara, dan Pakai Selatan. Kalau Sipora itu pusat ibu kabupaten. Jadi kami ke Pulau Pakai. Jadi selama 11 hari kami di kawasan Pakai Utara dan Selatan. Jadi sinyal nggak ada. Nggak ada sinyal ya? Nggak ada sinyal. Jadi aku nggak bisa update. Oke. Itu yang bikin terpaksanya di situ. Ya, kurang nyaman aja, Pak. Oke. Biasanya kan nge-update gitu kan. Iya, betul. Jadi setelah hari ke-13 aku sampai ke daerah Sipora, ibu kabupatennya, baru ada sinyal. Jadi aku update. Dan beberapa follower aku nanya, masih hidup lo bang? Nah. Nambah lo bang. Iya. Jadi selama 2 minggu nih followers Instagramnya Dino udah nungguin, mana nih Instastory Bang Dino kok belum ada gitu ya. Jadi di awal keberangkatan aku story juga kan, Instastory. Oh gitu, kasih kabar lah ya. Mentawai kan, mau Mentawai gitu kan. Nantikan story aku selanjutnya bakalan ada video-video keren gitu kan. Jadi ternyata pokoknya itu dia nungguin kan. Iya dong. Aku nggak ada story sampai 11 hari gitu kan. Waduh. Iya. Ya gitu. Jadi itu aja sih agak susahnya di Mentawai kan. Betul agak susahnya itu ya. Tapi terbayarkan dengan pemandangannya di sana. Ya, kehidupan masyarakatnya juga mungkin ya. Itu apa sih? Kehidupannya juga bergabung dengan masyarakat di Mentawai sendiri atau punya tempat sendiri nih kalau Dino? Jadi kapal penisinya tuh udah lengkap fasilitasnya. Oke. Jadi sebenarnya kapal penisi itu dia hanya parkir dan hanya berhenti dekat spot surfing. Jadi tamu-tamu yang mau surfing, klien-klien mau surfing, dia tinggal turun dari kapal langsung berenang ke arah ombak. Itu aja tiap hari. Betul. Jadi berarti kita tinggalnya di kapal gitu ya? Iya, kapal selama 2 minggu. Gimana rasanya jadi Luffy? Jadi Luffy lagi. Oh iya, jadi Luffy. Ya kebetulan aku juga update juga kan One Piece. Ini ya, rasanya di atas kapal. Waduh. Padahal baru 2 minggu loh. Iya, padahal baru 2 minggu. Tiba-tiba udah punya tato X gitu ya pulang-pulang ya. Jadi tamu-tamu itu sibuk ya ke surfing dia kan. Jadi kapal itu tidak menyender. Jadi ya aku logikanya kan aku nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Jadi aku explore tiap pagi sampai jam 2. Wow, seru banget tuh. Seru banget itu ya. Karena dari pagi sampai jam 2, ya lagian waktunya masih banyak. Jam 2 tidur sampai jam 5:30 bangun sunsetan. Nah, itu dia. Kehidupan ini banget Instagramer idaman banget gitu ya yang dijalanin sama Dino lah gitu. Iya, benar. Jadi hidupku malah lebih normal di sana. Lebih normal. Biasanya aku itu bangunnya siangan karena malamnya aku begadang ngedit video, terus diskusi, terus lihat tutorial segala macam, tidur lambat, bangunnya lambat juga kan. Juga lambat ya. Jadi kalau selama di Mentawai aku tidurnya itu di bawah jam 11 malam, bangunnya tuh jam 5. Karena memang kontennya tuh sunrise juga, habis sunrise sarapan langsung pakai kapal kecil ke daerah tersebut gitu kan. Konten tiap hari gitu aja. Betul. Rutinitas aku di sana. Kayaknya setiap kegiatan juga. Gimana? Ya, Pak. Jadi nggak membosankan juga. Nggak membosankan ya, betul. Aku juga mau bilang, kayaknya setiap kegiatan gitu layak untuk dibikin Instastory gitu ya. Ya enggak sih? Ya layak. Karena pemandangannya juga bisa. Tapi kan kalau kita biasanya sehari-hari di sini di kehidupan kita yang normal gitu ya. Kalau bikin Instastory sering-sering itu kayaknya gimana gitu. Tapi kalau di sana kayaknya bikin Instastory setiap saat mah juga nggak apa-apa lah gitu ya. Karena emang lagi di sana. Kita memang selama pandemi ini juga ada orang yang hobinya jalan-jalan online gitu. Iya betul. Nah, jadi ada juga merasa ikut jalan-jalan gitu ya. Iya, ada juga yang merasa kayak gitu. Iya. Dan Instastory jalan-jalan itu memang harus ya wajib karena kita
berbagi keindahan juga kan. Betul. Hmm. Tapi ada yang responnya negatif nggak sih soal konten-konten Dino di media sosial? Ada yang bilang Dino pamer lah segala macam, nggak? Selama ini enggak. Karena kita budaya dan adat dan agamanya bagus, ya kalau kita misalnya kecolongan video ini agak seksi gitu, ya memang ada sih. Ada ya. Agak seksi, ya. Cuman aku hampir nggak pernah, karena aku mikir itu. Iya betul, karena dipikirin Itu banget. aja sebenarnya kalau problem content creator yang kadang memang diharuskan buat video, ya surfing segala macam, video di pantai kan. Cuman aku tahan nggak aku ambil. Oh gitu. Ada juga sih kawan-kawan yang pernah kecolongan terus dihina segala macam, ada. Oh gitu, jadi Ya, Dino gitu. menghindari yang kayak gitu ya? Iya, jadi so far nggak ada sih. Nggak ada ya? Hater atau segala macam tanggapan negatif juga nggak ada selama ini. Malah Masih, lebih support. Wah bagus bang, semangat bang, berkarya terus biar aku bisa jalan-jalan online gitu. Iya betul. Ya. Gimana pengalamannya Dino naik kapal dan tinggal di kapal yang biasanya kapalnya yang ngisi bule gitu? Iya. Ya biasa, itu kan kapal itu lumayan mahal karena biaya transportasinya mahal. Bahan bakarnya bertonton gitu kan. Belum lagi bahan bakar buat penerangan, listrik segala macam. Betul. Jadi memang dipatok harganya puluhan juta, 20 juta satu hari. Untuk perjalanan ini 2 minggu lagi ya? 20 sampai 25 juta per hari. Wow. Itu karena memang biaya produksi. Apa kalau dia biaya transportasi kan? Transportasi Ya, betul. itu, iya. Nah. Jadi lumayan lah ya. Sangat bahagia. Orang bayar mahal-mahal 20 juta per hari, kita gratis selama 2 minggu. 2 minggu lagi kan? Iya sih, betul sih. Dan aku ikut serta juga karena kita nggak selalu di spot yang sangat indah. Jadi aku nggak ada kegiatan di kapal. Jadi aku ikut serta motoin dan videoin orang-orang surfing. Jadi dari akhir aku dikasih tips gitu sama mereka karena dia bahagia. Iya. Foto mereka bagus. Karena dokumentasinya dapat gitu ya. Iya, sebenarnya misinya bukan itu. Ini iya betul. Ada kegiatan. Nah, dikasih tips juga aku ya. Bahagia lah. Banyak ya, banyak yang bisa diambil gitu di sana ya. Selain juga bisa bikin explore ilmu-ilmu teknik-teknik baru mungkin yang baru dipelajarin. Selama ini belum ada yang cocok kayaknya spotnya di Mentawai mungkin bisa gitu ya. Ya, benar sekali Bang. Terus karena di luar zona nyaman juga kan kita berlayar selama 2 minggu. Betul. Agak risih juga sebenarnya, kurang nyaman. Biasanya kita gini ngopi, nongkrong, ada tawa, dengar knalpot racing gitu, dengar motor. Ya segala macam lah, hidup pikuk di kota, terus tiba-tiba di sana kita kok ngerasa bosan ya. Cuma aku nggak tahu kenapa bosan, padahal indah. Jadi iya. Ya gitu, ada juga jenuhnya. Oh ada juga. Dulu nggak ada sinyal. Iya sih, nggak ada sinyal ya. Hari ke-12 baru ada sinyal itu. Betul. Cuman ya karena di luar zona nyaman aja sih. Itu aja agak risih aku. Adaptasinya agak ada dinamikanya lah dikit ya. Iya. Oke. Terus tadi kan juga Dino bilang nih selama bikin video, bikin konten itu berarti juga nulis, bikin apa sih? Bikin konsep jatuhnya. Konsep kadang bikin, kadang enggak. Oke. Sebenarnya itu biar enggak hilang, maksudnya pas di lapangan. Biasanya kalau di lapangan itu kita ngapain ya? Apa tadi ya? Kita harus maksudnya kayak gimana? Iya kan? Ini ambil apa lagi? Nah itu gunanya breakdown. Ya breakdown ya namanya, atau naskah atau apa konsep. Jadi sebenarnya aku lebih sering di pikiran gitu, ide di lapangan. Cuman ada juga aku bikin konsep, bikin breakdownnya. Karena aku udah ada beberapa musik, aku pingin pakai musik ini, aku harus shootnya kayak gini. Nanti di lapangan aku nggak mikir-mikir, ya udah aku checklist doang. Ini udah, ini belum gitu kan. Jadi karena kebiasaan aku juga sebenarnya, karena keseringan, jadi aku nggak ada naskah, nggak ada konsep, it's okay sih menurut aku, nggak ada problemnya paling lapar, capek, itu aja. Capek, lapar gitu ya. Ya itu aja. Berarti Dino termasuk konten kreator yang ngambil footage aja dulu, nanti baru digabung-gabungin nih, baru
jahit ceritanya mau dijadiin kayak apa gitu? Ceritanya udah ada di dalam Kepala. udah ada idenya. Udah ada idenya gitu Isinya ya. juga ada ide. Tinggal Juga ada disesuaiin. ide. Cuma nggak ditulis aja. Oke. Ya gitu. Lebih Ya tentu, memang harus ada idenya di awal karena kalau nggak ada ide nanti kita ambil aja, nanti pas editing kita lumayan repot juga. Oke. Tinggal disesuaiin gitu ya, ide yang udah ada ini dengan shot-shot mana aja nih yang kayaknya bisa mendukung idenya itu gitu ya. Okay. Jadi karena udah biasa juga ya, udah sering juga konten di tempat-tempat indah ya, travel ya. Jadi aku ngalir aja sih, nggak ada problem. Iya betul. Udah jadi apa ya? Jadi kebiasaan aja gitu ya. Kalau udah tahu aja nih kalau spotnya kayak gini nih ngambil videonya gitu ya. Nanti kalau pengen upgrade atau pengen beda nanti di editing. Oh di editing. Kita variasikan caranya. Okay. Mungkin kita lebih fokus color grading doang, kita cut to cut terus fokus color grading doang. It's okay sih, it's okay aja video sebenarnya kalau kita cut to cut, cuma kita maksimalkan color grading bakal bagus juga. Bagus juga. Atau ya. kita maksimalkan di efek-efek seperti zaman-zaman sekarang juga kan, transisi segala macam juga bisa. Atau lebih ke sound design-nya gitu. Jadi kita ya pas editing aja ngambil keputusan bagusnya. Kadang kita bikin footage sebagus-bagusnya, kita pinjam atau minta ke orang yang profesional footage ya, terus kita kasih ke orang yang beginner editingnya, ya hasilnya nggak terlalu bagus, nggak maksimal juga ya. Ya nggak maksimal juga, dia tetap bagus cuma nggak maksimal gitu. Jadi memang selaras footage di lapangan sama editing videonya gitu ya. Dan kalau Dino sendiri masih ngerjain itu semuanya sendirian, ngambil video, ngedit, atau udah ada timnya sendirian. Nih? Tim tentu ada, sahabat kan. Oh sahabat. Iya. Okay. Cuman sahabat beda jalan, dia lebih ke wedding. Oh wedding, oke. Ini yang tadi nggak Dino post di feed-nya gitu ya? Jadi dia memang sukses di Kota Padang itu di wedding. Oke. Ya. Dino support lah gitu ya? Ya aku support. Oke. Udah banyak juga nih ceritanya sahabat budaya, tapi semuanya berawal dari apa ya kalau bisa dibilang keinginan untuk berubah ya Dino ya, dari yang awalnya cuman jalan-jalan, kenapa nggak di videoin aja, kenapa nggak didokumentasiin aja video jalan-jalannya gitu ya. Iya. Oke. Untuk yang baru mau mulai nih bikin konten, ada yang bisa disampaikan nggak sih Dino? Nggak ada alasan nggak punya laptop, nggak ada alasan nggak punya kamera, nggak ada alasan punya semua apapun peralatan buat berkarya maupun foto video. Itu sebenarnya kemauan karena ya. Karena aku juga nggak punya apa-apa sebelumnya. Betul, semuanya dimulai dari keinginan dulu ya. Keinginan. Kalau video aku jelek, nggak bagus, pasti. Karena baru mulai. Aku niru orang, lihat orang, aku nggak mau niru orang, aku mau baru. Atau aku lihat referensi dari orang, aku nggak mau. Harusnya nggak harus kayak gitu idealisnya. Kita tetap tiru orang, terus modifikasi. Modifikasi ya. Tiru 100% sampai mirip yang dibikin mereka, tapi jangan diposting. Tapi jangan diposting di sosial media karena hak kita juga. Betul, takutnya nanti plagiat. Atau kalau kita nggak terbatas buat kamera juga, boleh pinjam, minta footage-nya. Minta footage-nya, belajar editing. Nah, belajar editing, jadi kita belajar editing doang, berarti kan nggak belajar pengambilan ya. Kalau mau posting, tag si punya footage-nya. Terus kalau nggak punya peralatan, kalau nggak punya laptop buat ngedit, ya udah belajar ngambil doang. Ngambilnya pakai HP. Pakai HP kita lebih fokus ke motivasinya. Seperti kita ada movement kamera juga, ada track in, ada track out, ada parallax, ada pan left and right gitu segala macam. Jadi kita pakai HP pun nggak masalah, asalkan kita aplikasikan teknik-teknik dasarnya gitu. Kemauan untuk belajarnya juga ya. Iya. Sekarang kita punya kamera yang mahal, kualitas bagus, lensa bagus, tapi kita nggak praktekin dasar-dasar video. Sama juga dengan bohong.
Nah, Iya gitu. Jadi buat kawan-kawan yang baru mulai ya, bukan beginner sebenarnya yang baru mulai atau ya mau fokus ke video di masa akan datang, yang intinya bergerak dan konsisten gitu. Oke, bergerak dan jadi kan konsisten jadi ya. Kita tuh harus belajar terus. Manusia itu pasti pemalas, pasti ada rasa malasnya ada ya. Kalau ya, jadi kalau misalnya ada timbul rasa malas, minimal kita itu lihat video orang yang udah jadi. Itu sama dengan ilmu juga, karena kita melihat karya orang terus tersimpan di memori, oh ini idenya. Atau kalau masih malas lihat video orang, dengerin musik yang hit buat video travel gitu, bisa dengerin gitu kan. Pas dengerin nanti kebayang untuk gimana cara bikinnya, ini harus kayak ini gitu, minimal gitu. Kalau walaupun kita malas, ya minimal gitu, ada progres gitu ya. Betul. Lihat video orang atau cari musik gitu kan. Ya kadang ya aku pun juga malas kadang-kadang, ini cuacanya bagus, mau ambil video lah konten, kadang malas. Nah, jadi kalau malas minimal aku ada progres gitu. Mungkin lihat orang-orang yang profesional videonya, aku lihat kan gitu kan, wih videonya bagus, ya udah aku bisa nyimpan ide-idenya gitu. Paling nggak ada yang dipelajarin gitu ya, semalas-malasnya tetap ada progres. Nah itu namanya fokus dan konsisten tentunya. Fokus dan konsisten, itu dia. Terima kasih banyak Dino udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini ya. Ya, sama-sama Bang Kuspi. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil hal-hal positifnya dari sahabat budaya yang lagi dengar malam hari ini. Atau mungkin yang mau ngelihat karya-karyanya Dino bisa di mana aja nih, Dino? Atau mau nanya-nanya soal bikin konten, bisa di mana nih? Nanya-nanya bikin konten, kolaborasi, atau belajar di lapangan segala macam, atau editing di tempat-tempat minum, boleh follow Instagram aku dino.dz_. Dino.dz_. Ya, atau langsung aja ke WhatsApp aku, itu WhatsApp udah tertera di Instagram. Atau TikTok juga. Wow, siap. Atau ya lihat kontak aku di Instagram, kita ketemu Bang, yuk ketemu, apa-apa. Bisa ya. Jadwalnya jangan bentrok gitu kan. Siap. Ya, jangan bentrok sama jadwalnya Dino. Yang di kerja. Sama stand up comedy juga ya. Iya, bukan. Mirip Ridwan Remin loh sama budaya. Ya, kalau bentrok konten gabung aja nggak apa-apa. Gabung kalau ya. Bentrok sama kerja nggak mungkin kan. Iya betul sih. Oke Dino, ya, sampai jumpa Dino. Ya, sama-sama Bang. Dadah. Oke, itu dia sahabat budaya. Obrolan kita sama Dino di malam hari ini di Minang Kreatif tentunya. Sampai jumpa lagi di Minang Kreatif berikutnya. Tetap bersama kita di Perempat Hari di Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Permisi. Ada yang bagus nih di Perempat.